Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Milana Abdillah. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pertama, mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang pada hari ini, sore hari ini, meskipun lagi hujan, kita masih diberikan kenikmatan untuk mendengarkan gerimis atau hujan deras di luar. Dan salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada sore kali ini tema Al-Islam dan Muhammadiyahan yang ditunjukkan kepada kami, saya pribadi dan Pak Radika, mohon izin karena sakit anaknya. Ini bertema tentang Islam berkemajuan untuk Indonesia berkemajuan. Ini temanya lumayan menarik dan lumayan berat juga, karena ngomongin Indonesia berkemajuan kira-kira. Oke, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Jadi konsep istilah dan pandangan Islam yang berkemajuan dideklarasikan pada Muktamar Muktamar 1 abad Muhammadiyah di tahun 2010 di Yogyakarta. Pandangan Islam yang berkemajuan tersebut merupakan bagian substansi pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Di dalamnya terkandung pula pandangan tentang kebangsaan, gerakan pencerahan, dan kosmopolitan Islam. Islam itu pada hakikatnya adalah agama yang berkemajuan, karena itu penting untuk ditonjolkan watak dasar Islam yang maju. Jika Muhammadiyah menekan pada pandangan Islam yang berkemajuan, maka jangan ditarik ke konsep dan pemikiran yang sempit dan formalistik. Muhammadiyah dengan pandangan Islam yang berkemajuan itu bahkan memperdalam dan memperluas tentang Islam sebagai ajaran menyeluruh atau komprehensif yang diturunkan ke muka bumi untuk membawa kemajuan kepada masyarakat, umat di alam semesta. Pandangan Islam yang berkemajuan merupakan ikhtiar untuk menggali kembali api pemikiran Islam yang digagas dan diaktualisasi oleh pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sebelumnya namanya Muhammad Darwis, 100 tahun silam. Selain itu, pandangan tersebut sekaligus menjadi bingkai pemikiran bagi Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua dalam perjalanan ke depan, sehingga pembaruan tetap berkesinambungan dalam gerakan Muhammadiyah dan seluruh komponen. Perumusan pandangan Islam yang berkemajuan bukanlah yang tiba-tiba, yang bersifat slogan besar. Langkah tersebut diambil sebagai jalan strategis yang memiliki fondasi dan orientasi yang kokoh dalam perjalanan gerakan Muhammadiyah. Dalam gerakan Muhammadiyah, para anggota, lebih-lebih kader dan pimpinan Muhammadiyah di seluruh lingkungan dan komponen dituntut untuk memahami secara luas dan mendalam mengenai pandangan Islam yang berkemajuan. Setelah itu, bagaimana mewujudkan atau mengaktualisasikan pandangan Islam yang berkemajuan dalam seluruh gerakannya, termasuk dalam melaksanakan usaha-usaha melalui amal usaha, program, kegiatan untuk mencapai tujuan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terus kemudian dalam pembahasan konsep Muhammadiyah tentang Islam agama yang berkemajuan. Secara ideologis, Islam berkemajuan merupakan bentuk transformasi surat Al-Ma'un
seperti yang sudah kita diskusikan. Oleh karena itu, di dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah, abad kedua dinyatakan secara eksplisit bahwa Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan, dan ketidakadilan hidup. Hasil Tanwir Muhammadiyah pada tahun 2014 di Samarinda, Muhammadiyah menggarai ada 3 persoalan besar yang masih dihadapi bangsa saat ini. Yang pertama adalah problem sosial politik. Beberapa persoalan sosial politik di Indonesia saat ini adalah paradoks amandemen 1945, kualitas demokrasi dan pemilu, lemahnya etika dan budaya politik, otonomi daerah, dan lemahnya penegak hukum. Terus kemudian yang kedua, problem sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi pun harus diakui bahwa Indonesia mengalami kemajuan yang cukup berarti. Itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi 5,8% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak mampu menutup beberapa persoalan sangat serius dan bisa menjadi ancaman bagi ketahanan negara Republik Indonesia. Beberapa persoalan diantaranya itu adalah dalam sosial ekonomi. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi yang tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketimpangan struktural. Terus kemudian yang ketiga, kebijakan moneter dan fiskal yang tidak mandiri dan memihak. Yang keempat, liberalisasi perdagangan dan industri. Seperti yang kita ketahui bahwa terkadang apa yang dicatat oleh pemerintah atau diundang-undangkan, tapi dalam lapangan tidak sesuai. Terus kemudian yang ketiga, problem sosial budaya. Problem sosial budaya, bangsa Indonesia masih menyisakan beberapa problematika mendasar yang harus segera diselesaikan. Pertanyaan paling fundamental yang diajukan saat ini adalah apakah kebudayaan maupun pendidikan nasional semakin menuju kepada arah dan kondisi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum seperti diamanahkan dalam pembukaan Konstitusi Undang-Undang 1945, bahwa capaian pembangunan bidang sosial budaya dan pendidikan masih menyisakan banyak problematika kebangsaan. Salah satunya adalah yang pertama, problematika sosial budaya. Satu, ketiadaan strategi budaya. Seperti yang kita ketahui, mulai mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke belakang sekarang, budaya kita lebih ke Korea-Koreaan, mungkin kira-kira begitu ya, K-pop, ketimbang budaya sendiri yang harus dinikmati. Padahal di sana juga budaya K-pop itu sudah dirancangkan oleh pemerintah mereka. Tapi kemudian kenapa di Indonesia justru menjadi sebuah kenikmatan bagi masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, memudarnya kohesi dan integritas dan integrasi sosial. Yang ketiga, lemahnya masyarakat kewargaan. Terus kemudian yang keempat, lemahnya institusi keluarga. Peran keluarga juga sangat penting sebetulnya untuk mencegah budaya-budaya luar yang tidak selaras dengan budaya Indonesia, yang kulturnya adalah sopan santun, terus kemudian lemah lembut dan lain sebagainya. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk membangun peradaban yang utama dan menjadi rahmat bagi semesta. Ini disebut sebagai Islam berkemajuan atau ad-din al-hadarah. Nabi Muhammad bersama kaum muslimin selama 23 tahun telah menjadikan Yastrib
yang pedesaan menjadi Al-Madinatu Munawwarah, kota peradaban yang cerah dan mencerahkan. Setelah itu, selama sekitar 5 sampai 6 abad silam menjadi peradaban maju di pentas dunia. Terus kemudian implementasi Islam berkemajuan di lingkungan Muhammadiyah. Menurut Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah yang hari ini juga menjabat, belum muktamar ya Pak Dokter karena lagi pandemi. Ada dua pandangan. Yang pertama menurut beliau adalah memahamkan pandangan Islam yang berkemajuan. Jadi yang pertama mengamankan pandangan Islam yang berkemajuan artinya meningkatkan usaha untuk memahami dan memasyarakat memasyarakat risalah Islamiyah dan berbagai pemikiran resmi dalam Muhammadiyah yang mengandung pandangan Islam yang berkemajuan. Konsep risalah Islamiyah telah mulai disusun dan penting untuk dilanjutkan. Terus kemudian yang kedua mengembangkan nilai tradisi keilmuan. Maksudnya adalah melakukan berbagai ikhtiar untuk meningkatkan tradisi keilmuan dan melaksanakan kajian-kajian pemikiran melalui berbagai diskusi, halakoh, seminar, dan berbagai forum sejenis untuk memperdalam dan memperluas wawasan pemikiran di lingkungan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah lebih-lebih kadernya dan pemimpinnya dituntut untuk memiliki tradisi keilmuan yang tinggi sebagai wujud dari gerakan Islam yang berkemajuan, termasuk membudayakan gemar membaca sebagai tradisi keilmuan di kalangan Muhammadiyah. Ada meme yang menarik ketika Pak Ketua Umum Pak Prof. Haidar Nasir itu ketika di kereta api, meskipun sedang capek-capeknya, dia masih tetap menulis dengan notebooknya gitu. Terus kemudian ada lagi juga di mana ya foto Pak Prof. Haidar Nasir itu di kantor atau di mana menulis di sampingnya istrinya sedang menemani, tapi beliau lagi tidur. Jadi ada yang menarik gitu. Terus kemudian ada 5 pondasi Islam berkemajuan. Ini saya kutip dari Pak Prof. Abdul Mukti dalam karyanya itu, bahwa ada 5 pondasi Islam yang berkemajuan menjadi karakter Muhammadiyah. Yang pertama itu ada tauhid yang murni. Maksudnya apa? Tauhid murni adalah doktrin sentra ajaran Islam. Tauhid adalah pintu gerbang Islam. Salah satu misi utama Muhammadiyah adalah menegakkan tauhid yang murni. Muhammadiyah seringkali disebut gerakan Islam Puritan karena keteguhannya dalam mengajak masyarakat untuk senantiasa berpegang pada akidah yang lurus, bersih dari anasir yang merusak. Nah, terus kemudian yang kedua, memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Bagi Muhammadiyah, beragama harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah melarang taklid, beribadah tanpa dasar dan pemahaman yang mendalam. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikannya sebagai dasar dalam beribadah dan bermuamalah. Terus kemudian yang ketiga yaitu melembagakan amal soleh. Melembagakan amal soleh maksudnya adalah melembagakan amal soleh dan fungsionalis dan solutif. Iman tidak akan sempurna tanpa amal soleh. Tetapi bagi Muhammadiyah, amal saleh tidak semata-mata berupa ritual ibadah mahdhah atau ibadah sehari-hari. Amal soleh adalah karya yang bermanfaat, merefleksikan kerahmatan Islam dan kasih sayang. Dengan fondasi ini, Muhammadiyah bukanlah gerakan tajdid pemikiran ansih yang mengedepankan supremasi intelektualisme, tetapi gerakan amal. Seperti yang kita ketahui bahwa Kiai Ahmad Dahlan lebih banyak beramal begitu. Terus kemudian yang keempat,
berorientasi kekinian dan masa depan. Maksudnya adalah pada pendiri Muhammadiyah memberikan contoh bagaimana membangun Islam yang berkemajuan. Pertama, melihat Islam sebagai realitas kekinian dan kedisinian. Kedua, menjadikan realitas konteks situasi kondisi untuk merancang masa depan yang baik. Pada tanggal 17 Juni 1920, Kiai Ahmad Dahlan untuk pertama kali meresmikan bagian dan bidang-bidang dalam Gestur Muhammadiyah. Terus kemudian yang kelima, yakni bersikap toleransi, moderat, dan suka bekerja sama. Selain memiliki pergaulan yang luas, Kiai Ahmad Dahlan juga bekerja sama lewat para muridnya dan rekan-rekannya di Budi Utomo. Melalui para anggota Budi Utomo, Kiai Ahmad Dahlan mendapatkan bantuan dalam menyusun anggaran dasar atau statutan yang diberi izin oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena Kiai Ahmad Dahlan ketika bergabung dengan Budi Utomo, tujuannya adalah berdakwah tentang agama Islam sehingga pertemanan antara Kiai Ahmad Dahlan dan Budi Utomo mesra hingga peresmian Muhammadiyah, dibantu oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mungkin itu pemaparan dari kami, dari saya. Barangkali ada yang ingin dibahas atau dikritik atau saran begitu tentang Islam berkemajuan, karena sampai hari ini Islam berkemajuan masih menjadi slogan Muhammadiyah yang reformis, kira-kira begitu. Barangkali cukup sekian apa yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata atau ada hal-hal yang memang belum disampaikan, silahkan dalam forum diskusi ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Rusli Latif ya, yang sudah mempresentasikan materi atau makalahnya tentang Islam berkemajuan untuk Indonesia berkemajuan. Jadi menarik sekali tema hari ini yang membahas tentang idiom ya, idiom Muhammadiyah yang mengatasnamakan Islam berkemajuan. Sebetulnya ada pro kontra ya, bahwa di masyarakat ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat berkaitan dengan melabeli Islam dengan Islam moderat, Islam berkemajuan, Islam Nusantara, dan seterusnya. Ya, tetapi dalam pandangan Muhammadiyah, kenapa dilabeli berkemajuan? Sebetulnya Islamnya bukannya mundur, tetapi masyarakatnya itu, umat Islamnya itu yang menjadi fokus dakwah Muhammadiyah. Kenapa diberikan berkemajuan? Artinya ini hanya sebatas ini aja, strategi dakwah. Ya, strategi dakwah bagaimana untuk merumuskan satu konsep dakwah kepada masyarakat, maka dibutuhkan yang namanya idiom berkemajuan. Karena hal ini pernah menjadi satu rumusan yang diutarakan secara langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merumuskan visi Muhammadiyah dan tercantum dalam anggaran dasar Muhammadiyah pertama kali pada tahun 1912. Ya, bahwasannya Ahmad Dahlan ingin memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Nah, dari ungkapkan memajukan itulah maka idiom Islam berkemajuan hingga hari ini masih sangat relevan dengan dakwah Muhammadiyah. Kira-kira seperti itu. Jadi sejak dulu itu sudah familiar kata berkemajuan ya. Apalagi ada lagi ungkapan dalam identitas Muhammadiyah mengatakan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Artinya pembaruan secara literasi. Tajdid itu dari berbagai macam literatur, tajdid artinya pembaruan ya, pembaruan atau berkemajuan dan seterusnya. Nah, barangkali dari presentasi yang disampaikan oleh teman kita ini menggelitik ya pemikiran kita yang ingin kita diskusikan. Apakah ada, silakan yang ingin menambahkan, yang ingin berargumentasi
atau ada yang tidak sepakat, atau ada yang sepakat lalu apa argumentasinya, silakan. Apakah ada? Silakan teman-teman. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Arifin. Pak Rusli Latif. Ya. Baik Pak, ada yang perlu saya tanyakan berkenan dengan poin C, Fondasi Islam Berkemajuan. Di situ Pak Rusli mencantumkan 5 fondasi Islam berkemajuan. Yang pertama adalah tauhid yang murni. Ini kan kaitannya dengan Muhammadiyah. Coba langkah apa Pak yang tepat agar asumsi masyarakat tentang Muhammadiyah, sementara ini kan Muhammadiyah fondasi kemajuan Islam itu tentang tauhid yang pertama. Sementara di masyarakat kalau udah dengar Muhammadiyah udah lain dah. Pokoknya udah kalau udah dengar Muhammadiyah sudah barang tentu mereka udah beranggapannya udah negatif saja. Nah, bagaimana langkahnya biar fondasi Islam berkemajuan tentang akidah di masyarakat bisa tercapai sebagaimana yang diinginkan Muhammadiyah, sementara kondisi di masyarakat kalau dengar Muhammadiyah sifatnya negatif. Mungkin itu saja Pak Rusli pertanyaannya. Terima kasih. Mau direspon langsung apa mau ditampung dulu? Respon langsung kali, Pak. Oke, boleh. Silakan. Ya, yang pertama bagaimana langkah dari ya, langkah mungkin bahasa sekarang branding image gitu ya, membranding gitu. Kalau saya dulu tentang belajar tentang bagaimana teknik survei, karena saya pernah ikut survei-survei juga waktu kuliah itu, waktu dulu ya, waktu survei-survei politik. Yang pertama yang dibangun menurut saya nih ya, menurut saya ketika orang baru dengar Muhammadiyah itu adalah bahwa Muhammadiyah itu sama seperti NU begitu, organisasi Islam. Itu yang pertama ketika saya bertemu dengan orang yang artinya awam begitu, awam mendengar istilah Muhammadiyah. Yang pertama tadi saya akan bilang bahwa Muhammadiyah itu sama seperti NU, organisasi Islam, sama juga seperti Persis gitu. Kalau misalkan tidak percaya, ya Anda silahkan cek saja begitu di Google atau di literasi begitu. Nah, terus kemudian yang kedua terkait tauhid murni begitu ya, Pak Arifin. Pengalaman saya, kalau misalkan tentang tauhid murni ini saya tergantung orangnya ya. Ini yang ngomong anak kecil atau memang sudah usia belasan atau memang sudah berumur atau sudah tua gitu. Biasanya seperti itu. Saya akan berbicara dengan lawan bicara saya dulu begitu. Kalau misalkan dia masih muda, katakanlah mahasiswa begitu, saya akan menjelaskan mungkin hanya pemula begitu, bahwa Muhammadiyah itu ya selain daripada organisasi Islam juga Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah gitu. Jadi tidak kemudian langsung menjabarkan Muhammadiyah itu gini panjang lebar begitu kan? Tidak seperti itu. Mungkin itu saja penjelasannya Pak Arifin. Barangkali ada tambahan dari Pak Dokter atau dari yang lain. Terima kasih. Silakan bagi yang lain. Boleh ikutan berdiskusi. Siap. Oh, siap, Pak Kiai. Silakan. Muncul Kiai ini. Kiai ini mah mahasiswa nih. Prof ini mah udah beda nanti Ya Allah, pertanyaannya. mahasiswa ini. Baik, hatur nuhun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Kiai Rusli yang sudah menjelaskan mengenai Islam berkemajuan tadi ya. Jadi saya ada pencerahan, ya mohon maaf memang ilmunya terbatas, tapi ingin ikut berdiskusi ya. Tadi menarik sekali kalau Pak Kiai Rusli sampaikan bahwa ini
satu sisi sudah dimunculkan slogan ini ya, dan itu sangat-sangat bagus. Hanya mungkin kita perlu lebih bekerja keras untuk menjadikan ini sebagai realitas gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang kan di surat Al-Baqarah ayat 208 itu ya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Memang umat Islam itu memang diminta untuk kalau tadi disampaikan kan multidimensi ya, kita itu perlu berjaya atau bersungguh-sungguh di banyak dimensi kehidupan. Nah, tidak hanya di hal-hal berkaitan dengan keagamaan dan ukhrawi, tapi juga bersifat keduniaan. Nah, kalau kita berpikirnya parsial, maka itu lanjutan ayatnya ada tuh. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Ya, kalau ini mohon maaf, ini pemahaman saya pribadi ya, saya baca-baca. Kalau kita berpikirnya Islam itu parsial, berarti kita itu khutuwati syaiton, ya mengikuti langkah-langkah syaitan itu. Ya, jadi kalau umat Islam sekarang kita masih sibuk misalnya ya kunut nggak kunut masih diributin, itu artinya kita masih jauh sebagai pemimpin peradaban. Ya, kenapa? Kalau kita lihat itu pergiliran peradaban itu sangat berkorelasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu alam maupun sosial ya. Misalnya ketika umat Islam bangkit, kita bisa lihat bahwa pengetahuan-pengetahuan yang sifat-sifatnya itu yang dari Yunani kuno itu ditransformasikan oleh umat Islam menjadi pengetahuan yang berbasis eksperimental, observasi, saintifik gitu. Yang tadinya filsafat. Nah, itu umat Islam bisa berjaya, Umayyah khususnya Abbasiyah kan. Nah, kemudian di situ berkorelasi tuh antara supremasi peradaban dengan keilmuan. Nah, kemudian kita lihat lagi turning point-nya ya, ketika Eropa itu mulai ngambil alih ya tahun 1750-an, revolusi industri. Nah, ini dari ilmu pengetahuan itu menjadi ya ke arah industri itu. Industri 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Nah, itu kan luar biasa transformasinya. Nah, itu mereka jadi berjaya sampai sekarang. Nah, makanya dari situ juga berkaitan dengan pergiliran peradaban ya. Mereka yang memegang tampuk kepemimpinan. Sekarang kita lihat nih bagaimana Cina ya. Sekarang Cina 10 tahun lalu Cina ya kalau kita lihat di perkembangan sains dan teknologi masih sangat-sangat biasa. Sekarang kita lihat luar biasa ini Cina ya di berbagai bidang ya. Untung aja nggak masuk ke ini ya. Kalau ilmu agama, kalau misalnya umat Islam Cina ya dikasih kesempatan itu kayaknya banyak tuh kajian-kajiannya, publikasinya ya. Tapi karena sedikit ya. Iya, walau bisa. Jadi artinya bagaimana kita itu bisa membangun masyarakat kita ya agar meninggalkan hal-hal yang sifatnya khilafiyah, ribut-ribut internal gitu. Kita harus berpikir lebih jauh. Nah, ini masalahnya cara mewujudkannya gimana gitu ya. Realnya dari level masyarakat yang mungkin masih banyak yang uneducated gitu ya. Dengan pemahaman terbatas sampai bisa menjadi luar biasa. Saya pikir Muhammadiyah sudah sangat berkontribusi ya dengan mendirikan sekolah-sekolah di berbagai pelosok ya, termasuk Laskar Pelangi ya, bisa yang dulunya nyeker sekarang bisa sekolah ke Belanda itu kan Perancis ya. Itu kan kontribusi yang luar biasa gitu ya. Nah, ini mungkin perlu semakin diintensifikasi ini supaya masyarakat kita ini sibuk dengan hal-hal yang memang sibuk kita sebagai calon pemimpin peradaban berikutnya ya, bukan sibuk sebagai itu aja kunut nggak kunut, tahlilan atau enggak, itu ramai jadinya. Itu mungkin dari perspektif saya. Hatur nuhun Kiai Rusli. Terima kasih Pak Anuraga, ini bisa menjadi pemantik buat yang lain ya, pencerahannya juga. Baik, langsung saja direspon oleh Pak Rusli Latif, silakan. Ya, betul. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Nuraga ini. Jadi memang kita itu masih berbicara atau berkutat pada hal-hal yang istilahnya animisme, dinamisme gitu ya. Berbicara masih ke sana begitu. Dan memang mungkin butuh 1 abad atau 2 abad gitu untuk
istilahnya mengaburkan pola pikir lama gitu ya, nggak mudah gitu. Tapi tadi menarik juga tentang Cina itu. Pak Habibie itu pernah bilang kalau misalkan saya itu paling senang katanya kalau misalkan orang Cina itu berbondong-bondong jadi mualaf. saya paling senang. Kalau misalkan Cinanya Cina komunis ya itu saya nggak mau. Tapi kalau misalkan Cinanya Cina yang mualaf katakanlah gitu, saya akan rekrut gitu. Nggak perlu jadi kader gitu. Kalau Cina Benteng gimana? Saya nggak tahu Tidak itu. ya? Cina Benteng. Saya belum tahu karena kalau misalkan orang-orang mereka itu kan kalau misalkan sudah mualaf itu keyakinannya itu luar biasa gitu. Jadi kalau tidak salah kemarin atau kapan gitu ya, atau tahun lalu ada mualaf Cina itu yang pengusaha itu loh, yang dirame di medsos. Jadi dia bagi-bagi makanan dengan Ini ya apa namanya, iya, warung gratis itu, nasi gratis. iya, Hamka. betul. Iya, itu juga rame gitu kan. Kita kan pengennya seperti itu kira-kira bangsa. Saya juga punya teman-teman yang istilahnya notabene-nya keturunan Tionghoa gitu, Chinese. Kita ya berdiskusi ke sana kemari gitu. Dan mereka sangat welcome gitu. Dan tadi juga kata Pak Kiai Nuraga betul agak susah kita itu untuk menghilangkan hal-hal yang istilahnya klasik gitu, fundamental, bahasa-bahasa pembicaraan tentang kunut atau tidak begitu kan. Terus dan apalagi ya macam-macam lah kira-kira begitu. Mungkin itu barangkali ada tambahan dari yang lain. Silakan, apakah ada lagi yang mau bertanya, yang mau menambahkan berargumentasi? Mohon izin Pak dosen dan Pak Rusli. Silakan. Saya tertarik tadi Pak Nuraga menjelaskan yang detail. Nah, di sini saya cuman kalau kita kembali kita baca-baca ulang lagi, kita lihat lagi sejarah kita dulu, sejarah Islam yaitu masa yang terkenal dengan Golden Age atau masa keemasan Islam pada zaman Abbasiyah kan gitu kan. Tadi sempat disinggung Pak Nuraga. Jadi seandainya itu nggak cuma slogan tapi bisa direalisasikan gitu kan. Nah, seandainya bisa direalisasikan dan kita mengandai Islam jadi maju dan kembali lagi seperti kejajahan masa dulu, yaitu masa Golden Age itu, semua sains, semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang Islam, dan sejarah dulu kita lihat keruntuhan atau kehancuran Islam itu sendiri bukan hanya dari faktor luar tadi, tapi dari faktor dalam juga karena terlena dengan kejayaan, akhirnya meninggalkan namanya Al-Quran dan As-Sunnah, itu kan meninggalkan ajaran Islam yang murni, yang tauhid yang murni itu. Nah, di samping digerogoti dari dalam karena lemahnya iman dan juga ada faktor dari luar yaitu diserang dari Mongol kan seperti itu. Nah, seandainya Islam berkemajuan, Indonesia berkemajuan itu dapat direalisasikan dan membuat Islam itu maju dan Indonesia maju insya Allah, tapi kira-kira antisipasi seperti apa supaya tidak terlena dan terulang lagi masa itu gitu. Mungkin dari warga Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah mempunyai antisipasi langkah-langkah yang untuk tidak terulang lagi sejarah runtuhnya keislaman dulu itu. Ya, terima kasih Pak Ruli. Silakan ditanggapi Pak Rusli. Berat ini. Iya, kalau misalkan dilihat dari historinya kan memang lebih kepada turunnya itu lebih kepada budaya para pemimpin ya, yang mungkin berpoya-poya, terus kemudian bersantai-santai, terlalu banyak istilahnya tidak berpikir gitu bagaimana untuk mempertahankan kayak misalkan kerajaan terakhir Turki Utsmani begitu. Saya lebih memandang kalau misalkan kerajaan-kerajaan itu dia lebih istilahnya dia lebih
apa ya, ya berpoya-poya tadi. Jadi tidak melihat kalau misalkan di belakang itu ada yang ingin menghancurkan. Seperti mungkin saya pribadi, kalau misalkan sudah merasa nyaman dengan suatu kondisi, kadang lupa begitu. Harus perlu diingatkan gitu. Misalkan kayak rajin membaca begitu, rajin membaca. Awal-awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya rajin. Tapi makin lama karena sering pegang handphone atau mungkin sering bermain media sosial, akhirnya lupa membaca itu. Sebetulnya hal-hal yang sederhana itu ibaratnya apa ya, yang mengakibatkan istilahnya kita sendiri atau mungkin pada umumnya mayoritas umat Islam gitu. Dan memang penting juga untuk menjaga marwah Islam itu harus tetap solid, kokoh begitu. Jangan sampai sedikit-dikit provokasi, dikit-dikit provokasi. Sekarang kan ramenya begitu kira-kira. Barangkali itu ada tambahan dari yang lain, silakan. Untuk yang lainnya nih, belum kedengaran nih perempuannya. Ya perempuan itu banyak Pak Dokter. Ini gimana nih Mbak Pak siapa namanya Ir Soekarno misalkan. Itu dikenal dengan bangsa yang ramah tamah, bangsa yang gotong royong, ya kan? Nah sekarang ya diberi judul oleh Microsoft dalam judulnya itu Digital Civility Index, bahwa urutan Indonesia itu urutan ke-29 yang mayoritas masyarakatnya itu tidak sopan. Ini kan tantangan luar biasa, ya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, pada saat umat Islam berbondong-bondong untuk membantu masyarakat Palestina. Ya, berbondong-bondong untuk membantu masyarakat Palestina. Di satu sisi kita berbahagia, berbangga bahwa bangsa Indonesia ini dinominasi sebagai bangsa yang dermawan. Ya. Tetapi di sisi yang lain, dalam perjalanannya, ada umat Islam yang secara terang-terangan membela bangsa Israel. Yang ngapain tuh umat Islam, ya kan? Kan itu kan peperangan antara dua bangsa itu kan biasa. Yang ngapain ngebantuin Palestina? Nah, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang mengatakan ngapain bantu Palestina? Toh mereka kan teroris. Ada yang mengklaim bangsa Palestina itu adalah teroris. Ya, jadi buat apa ngebantuin Palestina? Toh ujung-ujungnya buat beli persenjataan Hamas misalnya. Nah, narasi-narasi seperti ini, ya, ini kan zamannya zaman netizen, ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, perkembangan zaman, ini malah menghasilkan produk-produk saling mengkafirkan, menyesatkan, ya, saling menjatuhkan, menjustifikasi. Ya, ini ada apa sebenarnya umat Islam yang ada di Indonesia ini? Ya, tentu ini harus bisa diatasi, jangan terus dibiarkan. Ya, jangan terus dibiarkan. Nah, jika Muhammadiyah memiliki idiom Islam berkemajuan, mestinya ini bisa teratasi. Tetapi seperti apa? Ya kan? Seperti apa strateginya? Oh, tadi sudah diungkap dengan 5 pilar. Ya. Bagaimana langkah konkretnya untuk merealisasikan 5 pilar itu? Kira-kira seperti apa? Silakan. Ada yang mau berkomentar? Ya kan dari ibu-ibu. Dari perempuan. Silakan yang mau berargumentasi lagi, walaupun udah berargumentasi, ya silakan saja. Bebas, waktunya masih panjang ini. Masih panjang, sambil menikmati kopi dan gerimis. Ya. Satu, ya, Muhammadiyah mendedikasikan dirinya sebagai gerakan Islam
gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan yang ketiga adalah gerakan tajdid, gerakan pembaruan. Tadi redaksi atau literatur tajdid itu mendefinisikan pembaruan, ya, pembaruan. Tujuannya untuk memajukan. Nah, pada masa Ahmad Dahlan memimpin, di situ dicantumkan dalam anggaran dasar Muhammadiyah tahun 1912, ya, yang pertama dirumuskanlah tujuan Muhammadiyah untuk menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Karisidenan Bumi Putra Yogyakarta. Itu yang pertama. Artinya bagaimana tujuan dakwah Muhammadiyah ini menyampaikan risalah Islam yang autentik, yang murni, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat Yogyakarta ketika itu. Waktu itu skopnya masih kecil karena masih masa-masa awal dakwah Islam atau dakwah Muhammadiyah di Yogyakarta. Yang kedua, memajukan ya, tanda kutip, memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Jadi bukan agama Islamnya yang ingin dimajukan oleh Ahmad Dahlan, tetapi pola pikir masyarakatnya. Karena keadaan masyarakat Yogyakarta pada saat itu ya sangat keterbelakangan, ya miskin, bodoh, apalagi berada pada masa penjajahan Belanda, berada dalam penindasan, ya, perbudakan. Nah, melihat keadaan seperti itu, bagaimana nih ya Ahmad Dahlan ini untuk bisa mengeluarkan belenggu itu di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Nah, berkaitan masalah dengan memajukan, ya, dalam inovasinya Ahmad Dahlan juga pernah meluruskan arah kiblat yang sebelumnya masyarakat Jogja menjadikan kiblat itu mengarah ke barat. Ya, padahal kan barat itu belum tentu kiblat umat Islam. Nah, jadi Ahmad Dahlan dengan dengan kemampuannya, dengan logikanya, ya, dengan kecerdasannya, yang semula ya arah sholat itu menghadap ke barat, maka dia geser beberapa derajat ya menjadi ke arahnya kiblat. Ya, itu masih ada bukti fisiknya ya di Masjid Gede Yogyakarta. Silakan teman-teman bagi yang sudah pernah. Jadi arah mihrabnya itu ya dengan arah kiblat agak sedikit miring. Itu hasil peninggalan pemikiran Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Apakah mentang-mentang tidak sesuai dengan arah kiblat harus dihancurkan masjidnya? Kan nggak perlu. Ya, cukup menggeser saja arah kiblatnya. Inilah kemajuan yang pertama kali dilakukan oleh Ahmad Dahlan kepada masyarakat Yogyakarta. Ya. Adalah yaitu manusia yang senantiasa menjalankan ajaran agama, ya, menjalankan ajaran agama Islam secara utuh, secara komprehensif. Wah. Jadi Islam direalisasikan secara sempurna. Hanya hubungan dia dengan Tuhannya, tetapi bagaimana hubungan dia dengan sesama manusianya juga itu senantiasa terjalin keseimbangan. Ya, itu yang dimaksud dengan. Tetapi dalam waktu yang sama, Islam berkemajuan yaitu manusia yang juga menjalani kehendak zaman. Yang dimaksud dengan kehendak zaman adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain dia menjalani agamanya, di sisi yang lain lagi dia senantiasa mengembangkan. Kalau gores-gores ya, benar ya.
ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, inilah yang didefinisikan sebagai Islam berkemajuan. Nah, di zaman sekarang umat Islam itu mudah untuk terprovokasi, terbagi-bagi menjadi beberapa framing misalkan. Ya, nah, ini tantangan kita dalam menyampaikan dakwah atau memberikan pengarahan kepada masyarakat. Dalam konteks definisi Islam berkemajuan, ya, dalam perspektif ideologis misalkan, dalam perspektif ideologis, Muhammadiyah itu identik dengan dakwah al-ma'unnya. Ya, bagaimana tadi diungkap melembagakan amal soleh. Nah, yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan perspektif al-ma'unnya, bagaimana Muhammadiyah berdakwah dalam bidang sosial, dalam bidang kesehatan, ekonomi, itu senantiasa dilembagakan. Ya, pendidikan. Dengan begitu dakwah itu mudah tersampaikan, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, kemudian misalkan nih di sini disebutkan secara eksplisit bahwa Islam yang berkemajuan artinya jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan, ya, dalam bentuk, ya, memajukan keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan, ketidakadilan dalam hidup manusia. Misalkan teman-teman ada yang punya PRT, ya. PRT itu pembantu rumah tangga, artinya silakan kita bisa berimprovisasi bagaimana caranya membebaskan si PRT ini bisa menjadi lebih mandiri lagi hidupnya ke depannya. Mungkin di tahun pertama kita mulai mendidiknya, di tahun kedua kita mulai menyekolahkannya, ya, atau anaknya. Di tahun berikutnya kita sudah mulai berikan. Jadi dengan seperti itu kita bisa membebaskan, ya, masyarakat yang tadinya tidak mampu, ya, bukan apa-apa, sekarang menjadi terbuka pikirannya. Ya, ini salah satu contoh saja di zaman sekarang caranya seperti itu dengan Islam berkemajuan dalam perspektif ideologis, ya. Dan memang berat menghadapi masyarakat di zaman sekarang ini, ya. Tadi ada ungkapan yang disebut oleh Pak Muhammad Hasan, ya, jangan terlalu terlena dengan kemajuan-kemajuan umat Islam di masa lampau, di zaman keemasan. Sekarang actionnya mana, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kata Muhammad Abduh dikatakan al-Islamu mahjubun bil isbil muslimin. Yang menjadi umat Islam keterbelakangan, ya, yang menjadi Islam yang bodoh, Islam yang miskin, ya umat Islamnya sendiri. Ya, umat Islamnya sendiri. Sekarang umat Islam, ya, seperti sumbu pendek misalkan. Sedikit-sedikit demo kok sedikit-sedikit misalkan. Ya, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah kok sedikit-sedikit. Jadi saling menjustifikasi, ya, saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Ini yang kita lihat fenomena di zaman sekarang umat Islam. Ya, ini sangat miris sekali, ya, dengan keadaan seperti ini. Jadi harus betul-betul menyusun strategi supaya kita ini bisa memberikan pencerahan, memberikan langkah konkret kepada masyarakat. Ya, makanya Muhammadiyah itu melembagakan amal soleh, ya, pendidikan, ya, dengan semangat, dengan spirit al-ma'un atau ta'awun, ya, dengan spirit ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini yang harus terus dilestarikan oleh Muhammadiyah, ya, di zaman serba sulit seperti sekarang ini. Kita juga tetap harus optimis. Tetap optimis, jangan pesimis. Minimal dari skup yang paling terkecil dulu, ya, dari diri kita sendiri, dari keluarga,
dari masyarakat kita, kemudian lembaga kita, ya lingkungan kita, dan untuk bangsa dan negara. Ya, dengan seperti itu, insya Allah akan terbangun sistem peradaban yang maju, ya, sistem peradaban yang akan tercerahkan. Ya, akan tetapi kayaknya ada sekelompok umat Islam juga yang ingin Indonesia ini selalu gaduh gitu ya. Ada juga tuh tantangannya tuh kayak gitu. Memang nggak gampang ya dakwah itu, ya, akan banyak sekali tantangannya. Cuman dengan adanya seperti itu nanti akan tersortir tuh dengan sendirinya. Oh, ternyata yang model begini nih yang sering berbuat gaduh ya, yang menginginkan Indonesia nggak aman, nggak tentram, ya nggak damai. Ternyata orang-orangnya seperti ini. Oh, ternyata ada juga di sisi yang lain kegaduhan di mana-mana, tetapi ada juga yang ingin peduli, ingin Indonesia itu damai. Jadi itu, ya apalagi tadi sudah diungkap berbagai persoalan dari segi sosial politik, sosial ekonomi, ya sosial budaya. Ternyata Indonesia yang sudah merdeka kurang lebih 70 tahun lebih, ya masyarakatnya masih belum merdeka. Ini kenapa? Ya, ada apa? Apa ada yang salah? Tadi ada juga ungkapan adanya paradoks antara amanah undang-undang dengan realisasinya di lapangan. Ya, kita bisa lihat ketimpangan yang terjadi, ya, kerancuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, korelasi antara Indonesia Islam berkemajuan dengan Indonesia berkemajuan, paling tidak ada yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah dalam dakwahnya ini. Ya memang ini banyak sekali tantangannya. Yang pertama, berkemajuan dalam pengertian semangat dalam berpikir, berperilaku, dan senantiasa berorientasi masa kini dan masa yang akan datang. Nah, ini sangat sulit sekali ya. Jadi ada ungkapan dakwah Muhammadiyah ini berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Mungkin ya teman-teman, misalkan saya contohkan saja, misalkan ya Pak Anuraga, kita sudah tahu beliau sudah menjadi guru besar misal ya. Tapi jangan dilihat sekarangnya. Lihat masa-masa 5 tahun, 10 tahun yang ke belakang. Apa yang sudah dilakukannya? Saya ingin katakan bahwasanya kalau kita pengen mengharapkan kehidupan yang lebih baik, kita hari ini sudah melakukan apa? Ya, pencapaian apa yang sudah kita lakukan? Ya kan? Bukankah Islam itu sudah jauh mengatakan bahwasanya kalau kamu ingin berbuat baik, kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya kan? Keburukan yang kita lakukan sesungguhnya akan kembali lagi kepada diri kita sendiri juga. Ya, kalau emang kayak gitu adanya, ngapain kita berbuat kesalahan? Ya. Tetapi maksud saya, kalau kita pengen sukses hidup kita ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ya minimal kita ada usaha ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang seharusnya umat Islam juga sudah mulai berpikir ke arah sana. Karena orientasi masa kini dan masa yang akan datang. Ini yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Yang kedua, berkemajuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam kehidupan material dan spiritual. Ya. Jadi dengan adanya pendidikan Muhammadiyah ini tidak sekedar menyampaikan secara historis, tetapi juga memberikan pemahaman spiritual dan material yang lebih baik lagi. Misalkan dalam dakwah Al-Ma'un, memberdayakan masyarakat kaum du'afa, masyarakat miskin. Ya, kita jadikan sebagai target dakwah kita supaya mereka hidup lebih baik lagi. Ya, bisa keluar dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Dan
pada akhirnya dia bisa menjadi orang sukses. Nah, ini yang diharapkan dari dakwah Islam berkemajuan. Yang ketiga, berkemajuan untuk menjadi unggul di berbagai bidang dalam pergaulan ya dengan bangsa-bangsa lain. Ya, kita masih ingat bahwasannya pada masa-masa kemunduran dunia Islam, ya apa sih yang mengakibatkan kemunduran dunia Islam di zaman Abbasiyah, di zaman Umayyah? Karena umat Islamnya itu ya terjangkit yang namanya TBC. Apa itu TBC? Ya, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sementara armada-armada barat itu ya sudah keluar kemana-mana. Ya, dunia Islam, umat Islamnya itu masih sibuk dengan aktivitas mistisnya, aktivitas TBC-nya, ya, dan juga taklid buta kepada orang-orang yang diputuskan. Ini tantangan di zaman sekarang, sama sih relevan di zaman sekarang juga masih banyak hal-hal ini, seperti hal-hal ini masih terjadi. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan, karena kan ini biar sesuai jurusan saja, ya seperti itu. Atau mau yang paling update nih, misalkan isunya kemarin masalah peta jalan pendidikan Indonesia yang dikritisi oleh Muhammad, itu cakep tuh kalau ada yang meneliti tentang itu. Ya, jadi harus up to date juga, jangan yang biasa-biasa ya, masalah pembelajaran daring dan seterusnya itu udah terlalu usang, gitu, terlalu banyak. Ya, persoalan masalah daring itu udah terlalu banyak. Jadi pengen yang lebih gitu ya. Insya Allah mulai pertemuan besok saya akan jelaskan, nanti ada spare waktu beberapa minggu ke depan, kemudian masuk UAS itu kan bisa langsung dikumpulkan. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Cukup ya, jika dirasa cukup.